dan pada media sekali ini. Pertama-tama izinkanlah saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Mufadiah Nisa SHMH yang telah bersertifikat Mahkamah Agung sebagai mediator yang ditunjuk oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Gajah Madura. Di sini saya sebagai mediator yang bersifat netral dan juga imparsial sebagai fasilitator untuk saudara-saudara sekalian untuk menyelesaikan upaya penyelesaian perkara kali ini. Sebelum itu saya ingin kalian terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri kalian masing-masing. Baik, selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Ria selaku korban dari perkara laporan yang dilakukan oleh Risa dan Risa ini. Saya Nisa, saya di sini juga sebagai mediator. Baik, terima kasih semuanya. Sebelum memulai, saya ingin memastikan terlebih dahulu bahwa mediasi kali ini bersifat netral, rahasia, dan juga tidak memaksa. Sebagaimana telah diatur pada Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana restoratif justice, prosesnya hanya bisa dilakukan apabila kita semua setuju, sebagaimana diatur dalam pasal 5 kita Undang-Undang Hukum Pidana. Apakah kalian semua setuju untuk melanjutkan mediasi kali ini? Baik, kita membahas dugaan pencemaran nama baik yang terjadi di media sosial kampus. Untuk korban, bisa dijelaskan kronologinya? Dari dulu, setelah saya tahu bahwa akun-akun di media sosial kampus yang memposting misalnya yang sampai ke depan orang. Dan menyusuri akun tersebut ini bisa dan teman-teman. Itu membuat kami merasa berpengalaman menunjukkan adalah menunjukkan hal tersebut dengan orang lain. Saya tidak sangat terkenal saya sampai dikeluarkan dari organisasi karena postingan tersebut. Yang diposting itu tidak benar. Saya paham perasaan kalian. Dan pencemaran nama baik ini bisa dikatakan dalam pencemaran nama baik yang termasuk pasal 310 dan juga 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terlebih lagi apabila pencemaran nama baik tersebut itu tidak benar. Sekarang saya ingin mendengarkan dari sisi pihak pelaku. Silakan untuk menjelaskan bagaimana sebenarnya. Pertama, saya ingin meminta maaf lebih dahulu kepada ibunya dan juga Nisa karena kasus tersebut. Sejujurnya, saya membuat akun tersebut itu saya sebagai ibu yang kampus saja, tidak perlu. Tapi ya saya akui saya memang kebablasan. Saya mengatakan dari teman, kemudian sama-sama memikirkan efeknya seperti apa, lalu dan tanpa mencari tahu kebenarannya seperti apa kami menyebarkan itu. Baiknya kami menemukan bahwa kami ada salah. Saya sudah meminta maaf atas perbuatan itu, namun saya tidak tahu bahwa dampaknya menjadi ini. Saya tidak bermaksud memberitahu. Saya tidak bisa memaafkan kamu. Saya tahu bahwa jalur ini jalur hukum. Terima kasih atas kejujuran kalian. Namun kalian juga perlu tahu bahwasanya menyebarkan informasi yang tidak benar itu dapat menimbulkan hukum. Tapi disinilah fungsi mediasi penal kita fokus pada pemulihan bukan pada hukuman. Untuk Nia dan Nisa, apakah ada hal lain yang ingin disampaikan? Saya tidak bisa memaafkan kalian lagi. Saya menetapkan kalian tidak lanjutin tersebut ke jalur hukum. Ya benar, kami akan menempuh jalur hukum karena perbuatan yang kalian lakukan benar-benar tidak bisa dimaafkan. Postingan yang kalian postingkan hanya viral di YouTube kampus saja, tapi sudah viral ke seluruh Indonesia. Semoga saja kami selalu hidup. Sejauh ini Nisa, bagaimana tanggapan kalian melihat Nisa dan juga Nia? Saya tidak tahu bahwa itu akan seperti ini. Saya juga pernah bersalah. Baik, dalam restoratif justice sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 angka ayat 3 Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2023, korban berhak mendapatkan pemulihan dan juga pelaku diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi mari kita mulai untuk membuat kesepakatan apa yang kalian ingin harapkan dari perbuatan Risa dan juga Sati untuk Nia dan juga
bisa. Karena kata mereka atas pencemaran nama baik ini, perbuatan mereka sangat terkeluarga dan besar. Jangan ya, tolong jangan menuntut kami karena ya jika tahu menuntut kami tidak tahu apa yang akan kami katakan ke orang tua kami nanti. Dan tolong nih, masa depan kami kan masih panjang. Dengarnya bisa kami benar-benar minta maaf. Apapun yang kalian mau akan kami lakukan. Baiklah kalau begitu, saya ingin kalian meminta maaf, memohon maaf kepada ruang publik, sebab pencemaran nama kami rusak itu juga terjadi di ruang publik. Dan saya pun meminta kalian membuat surat pernyataan tertulis untuk tidak mengulangi tindakan tersebut dan mengirimnya di sosial media kalian masing-masing. Permintaan yang realistis bagaimana untuk bisa dan juga seperti Baik, kalau begitu saya akan membuat klarifikasi dan juga membuat permintaan maaf secara penuh. Saya akan menjelaskan ke teman-teman organisasi supaya nama baik ini ada bisa kembali pulih. baik karena akibat perbuatan kalian nama baik kampus juga sempat tercemar, maka sebagai bentuk tanggung jawab kalian terhadap kampus, saya menyarankan untuk kalian membuat video permintaan maaf untuk diberikan kepada fakultas dan juga universitas. Selain itu, kalian juga mengikuti literasi digital kampus agar perbuatan kalian tidak terulang kembali. Sebelum ditutup, perlu ditegaskan bahwa keputusan ini sebelumnya sukarela. Prinsip kesukarelaan merupakan syarat wajib mediasi sebagaimana dalam peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016. Apakah semua memang melakukannya dengan sukarela? Baik, saya bacakan hasil mediasi kali ini. Yang pertama, Sally dan Lisa membuat permintaan maaf terbuka di media sosial kampus. Kemudian yang kedua, mereka menandatangani surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatan yang serupa. Yang ketiga, mengikuti kegiatan literasi digital kampus. Yang keempat, membuat video permintaan maaf sebagai dokumentasi fakultas dan juga universitas. Dan yang terakhir, Mia dan Lisa sepakat menyelesaikan perkara ini secara damai dan tidak melanjutkan ke ranah hukum sesuai prinsip restoratif justice pada peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2021. Apakah semua pihak setuju? Dengan ini mediasi dinyatakan berhasil. Semoga kejadian ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua agar berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Baik, untuk selanjutnya kalian semua dapat menandatangani kesepakatan kali ini. Baik, saya nyatakan mediasi kali ini berhasil dan terima kasih atas kesepakatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.